Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Balik lagi nih dengan kami Febian. Saya Tere. Dan saya Tanzen di Podcast Santai-Santai, Santai-Santai. tempatnya kita Tempatnya kita ngobrol ngobrol santai-santai. santai-santai. Nah, pada episode kali ini, kita memiliki tema tentang healing nih. Kira-kira dalam healing sendiri, kalian mempunyai metode healing yang seperti apa? Menurut pendapat kalian bagaimana? Oh, kalau tentang healing, menurut pendapat pribadiku, metode healing yang paling efektif ya pasti liburan. Misalkan pergi ke pantai, gunung, hutan, pasti akan menggerakkan pikiran kita. Setidaknya itu metode yang cocok buatku. Gimana dengan kalian? Nah, aku setuju dengan Tanzen. Menurutku, tempat wisata seperti itu merupakan tempat yang paling cocok untuk self-healing. Kalau aku sih kurang setuju dengan kalian. Memang benar, liburan itu adalah salah satu cara yang paling sering digunakan dan paling identik ketika kita mendengar tentang healing. Tapi meskipun begitu, sebenarnya menurutku metode liburan seperti itu kurang efektif. Menarik. Jadi menurut kamu metode healing yang efektif itu bagaimana? Ya, pastinya cara tiap orang melakukan healing itu berbeda-beda kan? Mungkin bagi sebagian orang, cara healing dengan liburan malah akan membuat semakin jenuh. Contohnya diri aku sendiri nih. Dengan melakukan aktivitas di luar atau bersosialisasi, aku akan cepat merasa lelah. Mungkin metode healing yang terbaik adalah dengan menyendiri atau mengurangi interaksi sosial. Dengan begitu kita akan dapat berpikir lebih tenang tanpa adanya gangguan. Kalau dipikir-pikir masuk akal juga ya. Bahkan ada juga orang yang healing dengan cara tidur. Menarik juga ya melihat cara healing dari perspektif yang lain seperti itu. Tapi tetap, seperti yang aku bilang sebelumnya, metode self-healing paling efektif menurut aku adalah liburan dengan tujuan untuk mencari suasana baru, khususnya di destinasi-destinasi alam di Indonesia yang indah dan menenangkan jiwa dan raga. Nah, untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman aku selama liburan, biasanya aku kemas dalam bentuk blog yang aku tulis dalam bahasa Inggris agar dapat mencapai audiens yang lebih luas. Cerita-cerita pengalamanku pun aku tulis dengan struktur di konteks yang terdiri dari orientations, events atau pengalaman, dan reorientation sebagai penutup. Wah, aku baru lihat blogmu loh, Febian. Sepertinya kamu berbakat menulis blog seperti ini. Tulisannya terstruktur dengan baik, jadi memudahkan pembaca banget. Dilihat-lihat, kamu sudah mengunjungi banyak destinasi alam ya untuk healing. Jangan-jangan kamu penggiat alam ya? Terima kasih banyak loh. Sebenarnya aku sendiri bukan penggiat alam, tapi aku akan membohongi diriku sendiri jika aku sendiri bilang tidak menikmati alam Indonesia, khususnya untuk healing dari stresku. Ceritakan dong pada kami salah satu pengalaman liburanmu. Boleh. Sebenarnya baru-baru ini aku baru saja mengunjungi Bali pada liburan kemarin. Seperti yang kalian tahu, jarak dari Jakarta ke Bali itu jauh sekali. Perjalananku diawali dengan naik pesawat dari Jakarta yang mengarah ke Surabaya sejauh kira-kira 800 km untuk transit. Setelah berhenti di Surabaya, kita meneruskan perjalanan ke arah Bali di arah timur sejauh 400 km. Kalau diingat-ingat, rute-rute tadi itu bisa kita gambarkan sebagai vektor loh. Vektor-vektor tadi dapat dicari resultannya. Atau mungkin dalam kasus ini, jarak dari Jakarta ke Bali dapat digambarkan melalui metode segitiga. Tapi, apakah kita bisa mencari resultan tersebut tanpa menggambar? Kalau menurut Anda gimana? Sepertinya tidak bisa deh. Soalnya kalau tidak membentuk segitiga siku-siku, kita tidak bisa menggunakan teorema Pythagoras. Tidak bisa ya? Kalau menurut Anda gimana? Menurutmu bisa tidak dicari tanpa menggambar Oh, resultan? tentu bisa. Dalam mencari resultan tersebut, khususnya pada segitiga yang bukan siku-siku, kita bisa menggunakan aturan sinus. Kita hanya perlu tahu besar dua sudut dari segitiga yang sudah terbentuk, serta salah satu panjang dari sisi segitiga. Berarti dengan aturan sinus dan aturan kosinus, kita bisa mencari panjang sebuah sisi dari segitiga sembarang ya. Kalau begini, jarak dari Jakarta ke Bali bisa dicari nih. Omong-omong, di Bali kamu ngapain aja, Feb? Kira-kira bisa dijelaskan tidak? Apa saja yang dibahas dalam blognya? Waktu di Bali, aku pergi ke hutan di Bali.
namanya hutan bambu penglipuran. Di sana terdapat sebuah ekosistem yang terdiri dari berbagai komponen biotik maupun abiotik. Misalnya saja seperti pohon-pohon, sinar matahari, berbagai marga satwa, dan masih banyak lagi. Apakah komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem tersebut melakukan sebuah interaksi satu dengan yang lain? Pastinya dong. Berdasarkan yang aku perhatikan, keragaman hayati dari komponen-komponen yang ada di hutan tersebut membentuk suatu daur energi yang berbentuk rantai ataupun jaring-jaring makanan. Mereka pun juga berinteraksi dengan satu yang lain sehingga menghasilkan sebuah hubungan atau simbiosis. Bicara tentang destinasi wisata, kalau aku sendiri, hal yang paling aku perhatikan dan menarik bagiku ketika berkunjung ke berbagai tempat adalah melihat budaya dan masyarakat di daerah tersebut. Nah, iya, kebetulan banget. Saat aku berkunjung ke Bali kemarin, saat itu ada pelaksanaan tradisi ngaben oleh umat Hindu. Pasti ramai banget ya di situ. Biasanya mereka bersama-sama membawa jenazah melalui jalan untuk dibakar. Tapi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kalau menurut kalian, tradisi-tradisi itu masih dilakukan nggak ya? Sepertinya untuk tradisi yang seperti itu, khususnya yang melibatkan banyak orang sudah dibatasi deh. Aku setuju dengan Tere. Aduh, kapan ya pandemi ini berakhir? Banyak banget dampak negatif yang kita rasakan. Kalau menurut kalian, apakah Indonesia mampu untuk melewati masa-masa ini? Mungkin bisa dimulai dari Tanzan. Sudah, kita tenang saja. Kalau menurutku, Indonesia pasti bisa lewati masa-masa sulit ini. Entahlah, aku kurang yakin akan itu. Kenapa harus ragu? Kita harus yakin dong, karena yang Indonesia butuhkan saat ini adalah tetap mempertahankan integrasi nasional kita dalam mengatasi situasi pandemik ini. Dan kabar baiknya, selama masa pandemi ini, banyaklah perwujudan nyata akan integrasi nasional. Misalnya, dari pemerintah. Pemerintah sendiri melakukan program bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya pemerintah saja, masyarakat Indonesia sendiri berperan besar dalam pemulihan Indonesia dalam kondisi pandemi COVID-19. Aku setuju banget. Peran masyarakat itu penting sekali loh untuk pemulihan Indonesia. Kalau contoh konkretnya banyak sih. Kalian sendiri apakah ada pengalaman konkret tentang aksi sosial dari Ada masyarakat? dong pastinya. Dalam komplek rumahku, para tetangga saling memberi bantuan kepada yang terinfeksi COVID-19 baik dalam bentuk material maupun dukungan secara mental tanpa mengkotak-kotakan. Keluarga sepupuku juga cerita hal yang sama ketika terinfeksi. Selain itu, kedisiplinan kita dalam melakukan 3M pun sudah sangat berkontribusi terhadap penyebaran virus. Nah, berkat aksi-aksi nyata tersebut, angka kasus COVID Indonesia pun sudah menurun dan keadaan Indonesia pun sudah mulai pulih. Mantap. Baguslah kalau begitu. Semoga dalam waktu dekat kita bisa bertemu teman lagi. Tidak perlu pakai masker lagi. Tidak usah jaga-jaga jarak lagi. Tidak perlu scan barcode peduli lindungi lagi. Tidak perlu cuci tangan lagi. Kalau cuci tangan tetap perlu dong. Kalau COVID hilang, bukan berarti virus dan bakteri lainnya sudah hilang. Tanzan bener tuh. Aku juga berharap pandemik ini cepat selesai. Baik, terima kasih sudah mau berbagi pengalamannya. Kita sudah membahas tentang berbagai cara healing nih. Mulai dari berlibur, merapikan ruangan, membuat blog, bahkan sampai ke skala negara, yaitu negara Indonesia dalam healing dari pandemik ini. Aku jadi kepikiran, Kepikiran apa tuh, Ter? sebagai umat Kristiani, kita juga bisalah mengandalkan Tuhan kita dalam melakukan healing. Dengan menjadikan Yesus sebagai idola dan sahabat kita pun bisa mengandalkan dan menyerahkan segala persoalan dan permasalahan kita ke tangannya agar bisa melakukan healing. Bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun. Bener banget tuh. Malahan menurut aku, healing dengan cara ini efektif banget. Banyak banget pengalaman yang aku alami dalam melakukan self-healing dari segi keagamaan. Di dalam segala masalah-masalah yang kita hadapi, baik masalah yang paling sulit sekalipun. Ternyata healing itu banyak banget ya bentuknya. Nggak terasa kita ngobrol-ngobrol sampai sekarang. Oke deh, kita akhiri dulu podcast tentang healingnya di sini. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah mendengarkan episode podcast santai-santai kali ini. Dimanapun kalian berada, tetap santai dan sampai